Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga hari Selasa 27 Juni 2023. Saya percaya hari ini saudara diberkati, dan karena itu mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah kepadanya, dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur, sembah hormat kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kau memberi kami umur panjang, kekuatan, kesehatan, dan Kau berkati kami hari ini. Kami ada lagi dalam perjumpaan lewat perenungan harian keluarga. Kami memohon Tuhan menyertai kami supaya boleh memahami kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Kami siap mendengarkannya ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, firman kita baca dari kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan dituliskan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Saudara, itulah kebenaran firman yang kita baca. Mari merenungkannya dengan tema judul perenungan, dibuang namun dipilih dan dihormati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah untuk segala yang diberikan Tuhan Allah dalam hidup kita. Wujud syukur hendaklah nampak dari kehidupan yang selalu mengawali dan mengakhirinya dengan berdoa dan melakukan firman-Nya. Manusia cenderung melihat sesuatu berbeda dengan pandangan dan kehendak Tuhan Allah Sang Pencipta. Di lingkungan mayoritas, kehadiran dalam tanda petik orang kecil dianggap rendah dan hina sehingga layaklah diperlakukan seenaknya dan sesuka hati mereka. Ruang gerak dan aktivitas mereka dibatasi dengan tekanan-tekanan yang luar biasa sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan berarti mereka tidak berguna dan tidak memberi arti dalam kehidupan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan kita hari ini, umat diajak untuk datang kepada batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ungkapan ini merupakan jaminan yang menghibur orang Kristen di masa itu yang sedang mengalami tekanan. Penulis menekankan sebuah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, bahwa dia pun ditolak seperti mereka. Namun dia dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Batu yang hidup oleh Nabi Yesaya digambarkan sebagai Mesias yang akan ditempatkan Allah di Sion dengan sebuah batu penjuru. Sebagaimana kalau kita membaca dalam Yesaya 28 ayat 16. Yesus Kristus juga membandingkan dirinya dengan batu penjuru sebagaimana kalau kita membacanya dalam Markus 12 ayat 10. Menurut Petrus, orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai batu penjuru akan menjadi batu yang hidup sekalipun terkadang dibuang, tidak dianggap dan tidak berguna, namun dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, kita pun dipanggil untuk belajar dari pengalaman iman orang percaya di masa lampau dalam menghadapi beratnya pergumulan dan tekanan hidup ini. Hal ini tidak akan menghalangi kita untuk tumbuh dan memberi buah yang manis serta indah sebagai kemuliaannya atau bagi kemuliaannya. Karya dan buah hidup kita jangan sampai dianggap rendah, hina,
dan kecil oleh dunia yang menganggap dalam tanda petik besar dalam kekuasaan mereka. Berita ini menjadi penguatan bagi kita untuk tidak pernah berkecil hati dengan apa yang kita lakukan, walaupun sering dianggap tidak berguna oleh orang lain. Namun ketahuilah, ketika dunia memandang kita sebagai orang yang lemah dan tidak berarti, betapa kita ditinggikan dan dimuliakan di hadiratnya. Dunia boleh membuang kita, tetapi Yesus Kristus yang adalah batu yang hidup memanggil kita untuk datang kepadanya. Demikian, selamat sejahteralah hidup kita kalau kita datang kepada batu yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pemberi hidup bagi kami. Kami mengakui bahwa dalam perjalanan kehidupan ini banyak tantangan dan pergumulan hidup berkaitan juga dengan iman percaya kami. Sering kami mengeluh, sering kami lupa akan janji-janji Tuhan. Tetapi kami bersyukur akan firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa dalam situasi apapun kami, mungkin ada kami sedang ditindas, ada kami dalam pergumulan kehidupan, mungkin ada di antara kami yang sedang memperjuangkan iman, atau beban pergumulan apapun yang sedang dan sementara kami hadapi saat ini. Kami dikuatkan dari firman ini bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tak pernah meninggalkan bahkan membuang kami. Justru Allah di dalam Yesus Kristus merangkul kami untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Maka kiranya Engkau berkenan menyertai kami terus dalam langkah kehidupan kami. Memberkati pribadi, keluarga, kehidupan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan kami, kiranya dituntun disertai Tuhan sehingga itu semua adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati perangkat pelayanan yang ada, berkati jemaat Maranatha Pastaten, semua kami yang mendengarkan renungan harian keluarga ini, tim yang selalu bekerja untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, tim multimedia, Tuhan selalu berkati. Perjalanan kehidupan hari ini, mohon kiranya Engkau Tuhan proteksi kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari tantangan, kesulitan, tetapi ketika itu datang, kuatkan iman kami, supaya tidak putus asa. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya ini akan memberi berkat dan inspirasi bagi saudara-saudara. Karena itu ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin baca firman, rajin bekerja. Dan Tuhan memberkati saudara. Shalom.